Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Bu dan teman saya Dewi. Kami dari UMP sedang melakukan observasi tentang UMKM di sekitar Padang dan kami tertarik pada usaha Ibu. Kalau Ibu tidak keberatan, kami ingin ngobrol sebentar untuk mendengar cerita Ibu tentang usaha ini. Apakah Ibu bersedia, Bu? Baik Bu, sebelumnya saya mau nanya Bu, untuk usaha Ibu ini dimulai dari tahun berapa ya Bu? Tahun udah lama, tahun 2005. Tahun 2005. Ya, Berarti sudah lama ya Bu. lama. Jadi kita penasaran Bu, bagaimana awalnya Ibu bisa memulai usaha ini Bu? Apakah dulu Ibu memang sudah tertarik di bidang ini atau ada cerita khusus di baliknya Bu? Ada cerita khusus waktu itu kita udah pinjam duit bank, jadi otomatis penghasilan berkurang kan. Nah jadi susah gimana cara membelanjakan per bulannya, maka timbul ide untuk bikin kue. Kebetulan saya nggak hobi bikin kue, begitu alhamdulillah kuenya laris. Dan untuk inspirasi utama Ibu untuk mendirikan usaha ini itu apa ya Bu? Untuk menambah penghasilan keluarga, membantu bapak kan supaya ada tambahan. Di usaha ini Ibu tuh memasarkan apa aja Bu produksinya? Produksinya banyak kan jajanan pasar, terus ada bolu, cake kayak gitu. Kalau boleh tahu Bu, ada berapa orang yang membantu Ibu? Apakah Ibu memakai pekerja atau sendiri? Kalau produksi kita berdua, saya sama anak. Tapi kalau misalnya produksi banyak, kita bisa minta bantu tetangga untuk packing, untuk bungkus. Tapi untuk membikinnya tetap saya sama anak berdua. Selanjutnya gimana biasanya proses produksi Ibu Bu dalam pelayanan di usaha ini Bu? Apakah ada langkah khusus yang selalu Ibu perhatikan? Ya, kita kan harus menjaga kualitas kan, supaya orang tidak berpindah. Nah. Jadi kalau kualitas kita terjaga, orang akan tetap order gratisan terus. Gitu Bu. Dan biasanya Ibu tuh mendapatkan bahan bakunya itu dari pemasok atau Ibu mencari dulu? Mencari, kita beli ke toko bahan kue. Berarti dicari sendiri di toko bahan kue ya Bu? Selanjutnya Citra tertarik ingin tahu Bu, biasanya gimana cara Ibu memasarkan produksi Ibu ini Bu? Apakah ada strategi khusus dari Ibu yang Ibu gunakan supaya lebih banyak orang tahu tentang usaha ini? Kita cuma promo online, promo di medsos ya. Kalau dulu pertamanya kan kita titip-titip di warung. Nah di warung itu orang tahu, orang beli di situ, akhirnya suka dia pesan ya gitu. Nah kalau sekarang kita nggak titip di warung lagi, kita ada medsos. Jadi kan kita share terus kan. Kita punya IG, kita punya Facebook yang di situ ada jenis-jenis kue kita gitu, kayak gitu. Baik Bu, berarti cukup luas ya Bu pemasarannya. Biasanya itu siapa aja ya Bu yang menjadi pelanggan tetap Ibu gitu Bu? Apakah ada kelompok tertentu yang lebih sering membeli produksi Bu? Yang sering itu biasanya sekolah-sekolah tinggi, universitas, sama kantor-kantor yang banyak, karena kita sebenarnya banyak ke snack box gitu kan. Misalnya snack box, kalau kayak bolu-bolu itu ada pribadi-pribadi, tapi yang banyak itu orang kantor. Kalau dalam menjalankan usaha kan pasti ada tantangan ya Bu. Kalau boleh tahu apa tantangan terbesar yang Ibu alami selama menjalankan usaha ini? Tenaga sebenarnya, tenaga kerja yang masih kurang kan. Jadi kita belum punya tenaga untuk membantu. Kalau misalnya kita udah punya tenaga lebih, mungkin kita bisa lebih banyak produksinya. Kenapa belum ada tenaga? Karena untuk mendidik orang untuk bikin kue itu kan nggak gampang gitu. Selanjutnya Ibu, gimana biasanya Ibu mengatasi tantangan tersebut? Kalau ada cara khusus? Iya, nah biasanya kalau itu kita terpaksa ambil orang mendadak dadakan gitu kan, minta tolong bantu siapa yang bisa gitu. Tapi itu pun biasanya cuma untuk packing aja atau bantu nyetak lah. Nah kalau nggak ada kita minta gitu. Melihat usaha Ibu yang sudah berkembang, menurut Ibu masih ada nggak peluang yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi, atau ada ide baru yang mau Ibu kembangin nanti usaha? Ada, kita sebenarnya kan pengen buka toko kan, cuman itu belum tercapai karena kesibukan pesanan yang mendadak ini kan. Kalau toko, kalau misalnya kita ada rencana untuk buka toko, mudah-mudahan kalau kita udah punya toko kan orang yang pesannya pengen pesan banyak sedikit bisa. Kalau sekarang kan kalau orang pesan sedikit nggak bisa, kita harus ada kuota sekian, kalau pesan kuenya harus sekian. Nah kalau udah punya toko kita bisa mau ambil berapapun kita bisa kan gitu.
Kalau boleh tahu, bagaimana biasanya Ibu mengelola keuangan usaha ini supaya tetap lancar? Sekarang kan kalau masalah keuangan kan masih kayak apa ya, apa istilahnya tuh, nggak profesional, nyampur aja. Yang penting per bulannya kita ada lebih sekian, dan bisa ditabung, kayak gitu aja. Belum profesional, belum ada pembukuan gitu. Kemudian kedepannya bisa lah ada pembukuan. Apakah selama menjalankan usaha ini Ibu pernah mendapat bantuan pendanaan dari pihak luar atau pemerintah? Belum pernah. Belum. Belum pernah. Saya juga penasaran, Bu, bagaimana Ibu menentukan harga untuk produk atau yang Ibu tawarkan itu? Kalau harga itu kan kita biasanya kan kita lihat modalnya berapa, bahan kuenya berapa, kita jumlahkan semua, terus biaya produksi istilahnya kan. Habis itu kita nanti uang lelahnya saya masukkan ke situ. Habis itu kan semuanya dihitung, biaya cuci piring sama segala macam kita hitung. Habis itu kita kalikan dengan 30% minimal keuntungannya, minimal. Kadang-kadang bisa 50%. Gitu. Kalau tingkat kesulitan kuenya susah, biasanya kita ambil lebih 50. Kalau kuenya gampang 30% gitu biasanya. Gitu. Berarti pas pandemi bukan masih jualan kan, Bu? Ada nggak pengaruh dari pandemi itu terhadap? Ada, waktu kita pandemi itu orderan snackbox yang kurang. Misalkan snackbox tuh banyak, per bulannya ada sekian ratus kan, tapi kalau ke pandemi kan orang nggak ada acara, jadi nggak kurang apanya orderan snackboxnya. Itu gimana cara Ibu untuk mempertahankan usaha Ibu itu di masa pandemi? Orang udah tahu kue kita, jadi yang nggak laku tuh snackbox, tapi yang pribadi tetap apalagi itu kan pas lebaran tetap produksi kita tetap banyak, malah melebihi hari biasa lebaran sebelumnya pas pandemi itu, khusus di kue lebaran kan kita juga bikin kue kering kan gitu. Orang udah tahu soalnya. Baik Bu, mungkin hanya itu pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih atas waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.